Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam kepada mahasiswa peserta kursus SAP Procurement. Dalam video kali ini saya akan lanjutkan bagaimana Anda melakukan proses terkait dengan membuat PO, MIGO, ataupun MIRO didasarkan pada data RFQ ya, yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Ya. Jadi yang pertama adalah Anda membuat PO terlebih dahulu. Ya, jadi membuat PO yang ada di dalam exercise 11 ya. Nah, sebelumnya sebelum kita membuat PO-nya, maka kita harus pastikan konfigurasi dari setting PO kita ya. Jadi Anda perhatikan yang di awal. Dan ini kebetulan sudah on ya, jadi dokumen overview-nya nanti Anda pilih, jadi sebelumnya seperti ini, Anda pilih on saja. Ya. Kemudian dipilih, bisa ditutup, dipilih selection varian, dipilih RFQ, ya, muncul informasi seperti ini. Anda masukkan purchasing organization-nya adalah 1000, purchasing group-nya adalah T, nomor urut Anda, ya. Kemudian dipilih save as varian. Dan ini dipilih, isikan T 00 ya. Jadi kebetulan saya sudah buat, biasanya langsung diminta override ya, save. Nah, nanti Anda bisa langsung execute saja, sehingga yang dimunculkan di sini adalah RFQ yang sudah Anda buat ya. Nah, RFQ yang Anda pilih nanti di dalam membuat PO itu adalah RFQ dari vendor yang kodenya B. Ya, jadi kalau tidak salah RFQ tadi ada sudah buat 3 RFQ, maka RFQ yang ketiga ya dari vendor yang dari vendor yang ketiga ya, atau vendor dengan kode B ya. Oke, saya ambilkan contoh ini ya. Ini adalah nomor RFQ yang saya gunakan dalam membuat PO. Kemudian Anda pilih Adapt. Ya. Nah, Anda pastikan, karena di sini saya mau buat dalam 2 plan ya. Jadi saya pesan barangnya, tapi saya nanti dibutuhkan untuk 2 plan. Maka plan yang pertama ya, jadi Anda bisa lihat di modul Anda, plan yang pertama adalah plan 1000. Jadi Anda masukkan di sini plannya adalah plan 1000 ya. Kalau sudah Anda enter ya, kemudian adapt lagi, dipilih ini. Kemudian adapt, muncul yang kedua ini. Nah, masukkan plan 1200 ya. Jadi ini adalah membuat PO, tetapi barang yang dibutuhkan itu adalah untuk 2 plan, yaitu plan 1000 dan plan 1200 ya. Kalau sudah Anda enter saja ya. Kalau sudah Anda pilih save ya, sehingga ini adalah dokumen PO yang Anda bisa gunakan untuk Anda melakukan proses MIGO ya, untuk Anda melakukan proses MIGO ya. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan proses MIGO. Nah, purchase order-nya Anda masukkan tadi data purchase order yang sudah Anda buat. Nah, ini ya, jadi yang pertama Anda coba PO yang untuk 1200 atau 1000 ya, jadi tergantung nanti yang aktif yang mana. Jadi Anda masukkan delivery note-nya, karena ini kalau saya lihat ini yang aktif itu yang di 1200 dulu ini ya, yang bisa dilakukan perubahan yang dan terlebih dahulu, sehingga nanti Anda bisa masukkan informasinya untuk yang enter good receive untuk plan 1200 ya, sehingga di general tab-nya delivery note-nya di sini Anda masukkan LS yang B
B2 karena yang B200 karena yang 1.200. Kemudian di sini jangan lupa set indikatornya, diklik OK. Kemudian storage location-nya, ya. Storage location-nya untuk yang 1.200 itu adalah 0001. Sudah Anda push. Nah, ini adalah dokumen Migo yang pertama untuk yang 1.200 ya. Jadi karena tadi yang saya mulai adalah yang 1.200. Ya, jadi kalau tadi yang Anda awali yang bisa langsung 1.000, bisa saja langsung 1.000 gitu ya. Jadi sesuaikan dengan isian dari masing-masing data Anda ya. Oke, kalau sudah Anda masukkan purchase order yang kedua gitu ya. Ini Oke. Bisa dimasukkan datanya. Delivery note-nya. Ya, jadi LSP1. Klik OK. Kemudian ini yang Hamburg. Ya, Anda masukkan storage location-nya adalah sama yang untuk 1.000. Ya, jadi kalau Anda perhatikan di buku yang enter good receive untuk plan 1.000 itu storage location-nya juga 0001. Ya, Anda masukkan 001. Oke, kalau sudah Anda bisa klik push. Nah, ini adalah dokumen yang kedua, ya, dokumen Migo yang kedua. Ya, jadi setelah Anda lakukan Migo, maka langkah berikutnya adalah Anda bisa melakukan Miro. Ya. Jadi untuk yang informasi Miro itu Anda bisa melihat di exercise 14. Ya. Di exercise 14 itu adalah Anda bisa melakukan Miro untuk kedua kedua material ya. Jadi kedua material baik itu di plan 1.000 ataupun di plan 1.200 ya. Oke, jadi Anda bisa mulai untuk melakukan mironya. Jadi invoice date-nya, masukkan invoice date sekarang. Kemudian reference-nya, ya, jadi dari informasi di sini reference-nya adalah RE. Ya. Ini kemudian pada bagian details, ya, pada bagian details itu coba kita lihat dulu yang informasi itemnya. Oke, masukkan saja purchase order yang Anda gunakan. Enam tadi ya. Ini ada dua tagihan ya. Jadi barang yang sama untuk yang plan 1.000 dan plan 1.200. Nah, pastikan pajaknya di sini adalah 10%. Pajak di sini juga 10%. Jangan lupa juga pajak yang di sini masukkan 10%. Nah, kemudian ada informasi choose detail tab page
Anda diminta untuk memasukkan biaya angkut ya. Jadi kalau misalnya di total semuanya itu sebetulnya ada 14.760 ya, tapi ada biaya angkut sebesar 200. Dia Anda masukkan detail di sini. Nah, ini masukkan biaya angkut di sini 200 ya. Oke. Nah, jadi Anda perhatikan tadi 14.760 sekarang ada 14.960 sehingga Anda masukkan di sini totalnya adalah 14.960 ya. Kalau sudah Anda enter ya. Oke, klik aja push. Enter sekali lagi. Jadi nanti kita akan melihat, jadi ini adalah nomor dokumen dari Miro Anda ya. Oke. Ya, jadi ini proses sudah bisa Anda lakukan ya. Jadi proses sudah Anda lakukan. Nah, Anda bisa tadi masukkan contoh invoice dokumen yang sudah Anda buat. Nah, ini adalah invoice ya. Jadi untuk melihat mendisplay invoice Anda yang tadi sudah Anda lakukan ya. Jadi saya ulangi kembali lagi. Nah, untuk display MIR4. Nah, biasanya yang dimunculkan di sini adalah invoice yang terakhir ya. Jadi Anda enter aja. Ya, jadi ini adalah data invoice ya, yang sudah Anda buat ya. Jadi jumlahnya tadi 14.960. 14.760-nya adalah tagihan di 2 plan dan 200-nya adalah biaya angkut ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan chapter 4 ya. Jadi selamat mencoba dan jangan takut salah gitu ya. Terima kasih dan semoga sukses.